warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indar Aswarini Nohayati, umur 44 tahun, kegiatan ibu rumah tangga, usia pernikahan 21 tahun. Ya, perkenalkan nama saya Wawan Pramana, usia 47 tahun. Terus usia pernikahan saya bersama istri itu sudah 21 tahun lewat sedikit ya. Kesibukan sehari-hari saya sebagai karyawan swasta. Jadi pergi pagi, pulang sore. Pengalaman pertama ketemu sama pasangan, ketemu waktu di tempat kerja. Selanjutnya komunikasi, ketemu di kosan, terus jalan bareng. Sedikit cerita ya, waktu pertama kali kan ketemu dengan pacar saya dulu, dengan istri saya ya sekarang, itu ketemu pada saat masa kerja di dalam satu perusahaan yang sama, yang mana waktu itu pada saat kenal pandangan pertama kan. Setelah itu saya sering saya godain gitu kan di tempat kerja saat jam istirahat. Saya juga sering saya tengok sana, saya ngobrol, saya ingin tahu lebih jauh, lebih banyak kenal dia asal dari mana, terus sudah punya pacar atau belum, dan yang lain-lainnya seperti itu. Dulu kenapa tertarik untuk kenal sama dia, karena dilihatnya dia orangnya humoris, bercanda, gampang bergaul sama teman-teman, asik aja gitu dilihatnya kalau lagi ngobrol bareng-bareng. Yang bikin saya tertarik sebenarnya kemandirian, orangnya mandiri gitu ya, karena pada saat ke Jakarta dia juga sendiri, terus nggak ada saudara. Nah, di situ yang membuat saya itu tertarik, dan sebenarnya juga merasa kasihan juga dengan nggak ada saudara, tetapi berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Terus yang kedua juga orangnya ini ya baik, komunikatif, sehingga saya jadi lebih ingin mengenal lebih banyak. Semenjak pertemuan pertama, untuk lebih lanjutnya kita nanya di mana dia tinggalnya, alamatnya, nomor HP-nya. Ya, untuk mengenal lebih jauh lagi ya, saya pastinya tanya ke teman-temannya juga gitu kan ya. Jadi sebelum saya nanya ke orangnya, saya tanya ke teman-temannya, dia tinggal di mana sih, seperti itu. Terus kita juga banyak kenal dengan teman-teman satu kosnya. Jadi saya rasa sih teman satu kos lebih banyak tahu tentang kepribadiannya dia, sehingga saya lebih tertarik lagi untuk lebih mengenal, lebih tahu, dan ingin lebih dekat dengan dia. Yang bikin aku tertarik sama beliau karena beliau orangnya ramah, suka humoris, dermawan juga, nggak sombong, suka ketawa ini. Selama PDKT, jadi alhamdulillah saya bisa mengenal lebih dalam lagi ya mengenai kepribadiannya. Salah satunya terkait dengan sikap perilakunya sopan santun, persoalannya juga komunikatif, diajak ngobrol juga asik, nyambung aja gitu kan. Eh, jadi poin itu yang membuat saya benar-benar tertarik. Hobinya kita sama-sama suka jalan, suka jajan. Jadi selama PDKT untuk kesamaan ya tentunya ada ya. Jadi salah satunya nih yang saya tahu pertamanya ya
sama-sama ingin jalan bareng ya, jalan wisata gitu ya. Jadi saya ke, contohnya misalkan ke Ancol ataupun ke Kebun Raya Bogor ataupun ke Ragunan, contoh seperti itu. Jadi saya ajak jalan-jalan dulu. Jadi ternyata orangnya juga enjoy ya setelah diajak jalan. Jadi salah satu kesamanya di situ. Yang kedua juga di makan ya, lebih jajan bareng gitu kan. Jadi itu yang membuat kita selalu ini bisa bersama. Tantangannya dulu, kendalanya kalau kita mau ketemu nggak selalu cepat ketemu. Jadi karena kita beda shift, mungkin cuman saya hello aja di pabrik. Untuk selanjutnya mungkin di hari berikutnya baru bisa ketemu. Gitu aja, jadi kurang apa ya, kurang selalu ketemu karena waktu dan tempatnya. Tantangan yang dihadapi pastinya ada ya. Yang pertama karena memang kita nggak bisa ketemu dengan pasangan dengan pacar lah ya, itu secara intens karena kerjanya beda shift, ya shift 1 saya shift 2, sehingga tidak ada waktu untuk kita ketemu di selama 5 hari kerja. Nah, paling-paling kita ngatur jadwal di hari Sabtu atau hari Minggu untuk bisa bertemu bareng, bisa komunikasi bareng, bisa bercanda. Biar kita semakin lebih dekat, kita setiap weekend jalan bareng, ngobrol bareng, rencanain masa depan. Jadi agar hubungan lebih intens, tentunya ini kita saling berkomunikasi ya. Jadi saling komunikasi, terus merencanakan kapan kita bisa jalan bareng, main bareng. Terus yang berikutnya juga bisa nggak kita main ke tempat saudara biar lebih kenal lagi dengan saudara saya, seperti itu. Walaupun tiap hari nggak suka ketemu, tapi apa ya, selalu berharap bisa ketemu karena kangen sama apa ya, humorisnya, bercandanya, terus ngobrol-ngobrolnya. Perasaan setelah ini selama PDKT secara emosional ya, karena kita boleh dikatakan jarang bertemu ya, keinginan untuk ketemu itu ya tinggi ya. Jadi artinya setiap minggunya gimana caranya kita bisa ketemu untuk komunikasi dengan dia. Jadi kita coba berwaktu biar selalu bisa ketemu. Perbedaannya drastis banget ya. Kalau pas PDKT itu ketemunya kan hampir jarang gitu, tapi setelah udah jadian jadi sering ketemu, sering jalan, sering makan bareng, sering janjian. Perubahan terkait dengan ini ya, terutama untuk intensitas ketemunya ya pada saat masa-masa PDKT, terus dengan masa pacaran tentunya pasti ada. Dan selama PDKT kita nggak seintens untuk ini bisa bertemu gitu ya, karena setelah aktivitas kita juga banyak kegiatan lain yang harus diselesaikan. Dan apalagi selama PDKT kita lebih banyak fokus ke keluarga gitu ya. Jadi kalau masa-masa pacaran kan kita lebih banyak fokus ke ini ya, bagaimana untuk melaksanakan masa depan seperti itu. Jadi perubahannya sih di situ kita lebih banyak komunikasi, lebih banyak bertemu. Segala sesuatunya harus kita diskusikan bersama. Ya, salah satunya untuk ini menyeimbangkan agar keputusan bersama ya, atau kebutuhan bersama itu bisa berjalan. Ya, setiap ada rencana selalu kita komunikasikan dengan baik ya. Jadi
rencana kedepannya seperti apa kita sampaikan, kita sharingkan, dan tentunya kita sama-sama pikirkan seperti itu. Oh ya, masih ingat nih ulang tahun pertama tahun 2000-an dikasih boneka teddy bear warna krem, yang di situ dikasih teddy bear itu ada tulisan yang maknanya itu apa ya, masa sekarang boleh dikenang tapi masa depan bisa kita harapkan, salah satunya kayak gitu. Dan itu adalah kenangan yang kalau bisa jangan sampai dilupain, dan mudah-mudahan di kenangan berikutnya ada yang lebih wah lagi gitu yang dia. Mungkin ini ya, istri saya juga masih ingat kali ya, terkait dengan masa-masa boleh dikatakan perayaan seperti itu. Pada saat masa ulang tahun waktu itu, kira-kira tahun 2000 kan, itu salah satu bentuk ini ya, perhatian dari kekasih ke istri, ke calon istrinya, itu memberikan satu kenangan. Salah satunya adalah yang saya masih ingat, saya berikan boneka, dan boneka itu waktu itu saya tuliskan di area di posisi dasi ya, saya tuliskan yang saya pikir itu sangat bermakna buat saya dan buat dia. Yang tertulis begini, masa sekarang adalah masa-masa yang bisa dinikmati, masa depan, masa hari itu adalah masa-masa yang sudah diharapkan untuk menjalin hubungan yang baik. Selama menjalin hubungan, saya rasa banyak kecocokan hobi, kecocokan apa ya, pokoknya kesukaannya cocok lah gitu, terus perilakunya baik. Ya, tentunya saat menilai kecocokan ya, yang perlu kita pertimbangkan pertama mengenai kesamaan-kesamaannya dulu nih. Pertama adalah terkait dengan kesamaan hobi, salah satunya kita sering ini ya, jogging bareng, kadang-kadang juga olahraga bareng ya. Yang keduanya untuk dari sisi kepribadiannya, perilakunya itu orang yang baik, sopan, santun, terus lemah lembut seperti itu. Ada pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Yang paling pertama adalah pertimbangan itu apakah kita udah saling cocok untuk melangkah ke selanjutnya. Terus dari sisi keluarga juga kita pertimbangkan kita udah cocok juga. Kalau udah ada kecocokan, jadi kita tinggal melangkah menuju ke situ. Untuk melanjutkan hubungan itu tentunya ada pertimbangan khusus. Yang pertama adalah apa yang kecocokan antara saya dengan dia yang sudah kita jalani, kita sampaikan pada kedua orang tua saya, dan kebetulan alhamdulillah orang tua saya juga merestui untuk menjalin hubungan yang lebih dalam lagi untuk ke jenjang pernikahan. Jadi semuanya diserahkan ke saya, selagi itu baik dan kedepannya pun akan menjadi baik, silakan untuk dilanjutkan. Itu saran dari orang tua saya. Yang bikin saya yakin untuk melanjutkan jenjang ke berikutnya karena menilai dia orangnya baik, terus udah mapan, terus dilihat dari sisi dari keluarga baik, teman-temannya juga baik, oke lah semuanya. Tentunya dengan banyak pertimbangan ya, setelah saya tahu mengenai kepribadiannya yang baik, orangnya sopan, terus yang kedua juga berasal dari keluarga yang baik, jadi akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa ini kayaknya sih pasangan saya yang
kedepannya yang pas untuk saya pilih menjadi istri saya. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita komunikasi, musyawarah sama kedua orang tua kita, gimana tentang rencana kedepannya kita, biar segala sesuatunya terlaksana sesuai dengan keinginan kita. Kita bahas bareng-bareng untuk kedepannya kita harus bagaimana. Perencanaan berikutnya untuk ini jenjang kehidupan yang lebih serius lagi, tentunya saya ini diskusikan dengan orang tua. Jadi kita akan mendatangi ke keluarga pihak ini calon. Jadi untuk membicarakan keluarganya yang lebih serius, untuk menentukan kapan kita mau diadakan hari pernikahannya, mau di tanggal berapa, terus dan yang lainnya. Jadi terkait dengan persiapan juga di situ akan di situ kita diskusikan bersama dengan pihak keluarga. Untuk mewujudkan kebutuhan bersama, aku harus menyampaikan kebutuhan pribadi dulu. Kita harus banyak mempertimbangkan untuk kebutuhan bersama, gimana kebutuhan bersama itu bisa kita wujudkan bersama-sama agar tercapai kebutuhan yang kita inginkan. Nah, pertama tentunya ini ya, menumbuhkan kesadaran bahwa masa depan itu akan dijalani secara bersama-sama. Jadi terkait dengan kebutuhan individu atau kebutuhan pribadi yang sifatnya itu nggak urgent, nggak penting-penting amat, itu bisa dikesampingkan dulu. Jadi akan lebih banyak, lebih prioritaskan untuk menyiapkan masa depan dengan banyak menabung seperti itu. Jadi yang sifatnya kebutuhan pribadi jika bisa ditunda dulu, kita seperti itu. Alhamdulillah untuk hubungan kita saat ini baik seperti kayak dulu, bahkan lebih baik dari hubungan yang sebelumnya. Lebih romantis, kemana-mana berdua karena anaknya udah gede-gede semua, udah nggak mau diajak bareng-bareng, udah punya kegiatan masing-masing. Ya, untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam hubungan, tentunya kita menjalin atau menjaga komunikasi dengan baik dengan istri gitu kan ya. Tentunya dengan komunikasi semuanya bisa berjalan baik, apalagi didukung dengan keterbukaan dan semuanya saling memahami dan Peran komunikasi dalam rumah tangga itu sangat penting. Jadi dalam rumah tangga itu komunikasi itu harus kita utamakan untuk membahas hal-hal untuk selanjutnya. Itu intinya kita harus berkomunikasi biar kita berjalan sesuai dengan cita-cita kita, keinginan kita, biar segala sesuatunya tercapai. Untuk peran komunikasi tentunya sangat penting ya di dalam menjalin hubungan, baik dalam masa-masa masih PDKT, terus masa pacaran maupun nanti pada saat masa berkeluarga. Karena komunikasi adalah pilar dari ini hubungan yang baik ya. Jadi menghilangkan miscommunication antara suami dengan istri, antar pasangan seperti itu, biar semuanya nanti kalaupun ada masalah bisa segera diselesaikan. Rutinitas kita untuk menjaga kestabilan rumah tangga kita biar terlaksana dengan baik. Kita selalu di setiap weekend kita jalan, entah itu jalan
cuman sekedar jalan, jajan, atau makan, atau jalan ke mall. Pokoknya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang kira-kira kita bisa membuat kita itu nggak bakalan bikin ribut lah apa. Selalu happy berdua. Untuk menjaga rutinitas untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan hubungan itu alhamdulillah ya, kita ada waktu setiap minggu weekend ya, kita jalan bareng, keluar bareng ya, entah di luar cuma hanya sekedar nongkrong aja atau minum kopi bersama. Dan kebetulan ini ya, kedua anak kami sudah besar ya, jadi saat kita kemana-mana juga hanya berdua aja kita bisa menikmati kehidupan ini dengan berdua, dengan komunikasi yang terjaga dengan alhamdulillah dengan baik. Yang menjadi fondasi dalam rumah tangga yang paling penting adalah kejujuran, saling berkomunikasi, saling memahami, dan saling mengerti di antara kita. Intinya saling terbuka aja, jangan sampai ada yang ditutup-tutup. Pertama ini untuk komunikasi, salah satunya adalah komunikasi. Terus yang kedua ada keterbukaan, saling kepercayaan, terus kejujuran, dan saling memahami dan saling mengerti antara satu dengan yang lainnya, sehingga nanti hubungan bisa berjalan dengan baik. Yang perlu diperbaiki untuk pasangan saya, karena dia bukan perokok, karena dia tiap harinya sering ngobrol sama teman-temannya yang kebetulan kebanyakan perokok, itu mau saya dikurangin karena asap rokok sendiri buat orang yang pasif itu malah lebih bahaya. Dan terbukti tahun-tahun kemarin kejadian dia sendiri sakit gara-gara pasif asap rokok. Kalau bisa dikurangin nongkinya biar tidak kena asap. Untuk ini kalau untuk perbaikan tentunya pasti ada ya untuk menjaga hubungan itu. Yang pertama adalah kebetulan kan istri saya itu sebagai ibu rumah tangga dan dia juga sibuk ikut arisan salah satu. Harapan saya adalah untuk kegiatan arisan mungkin bisa dikurangi agar lebih diprioritaskan juga untuk kebersihan rumah. Jadi sebelum pergi itu diharapkan semua kondisi rumah rapi, bersih, baru nanti silakan. Itu bagian yang menurut saya perlu ditingkatkan. Alhamdulillah selama ini hubungan keluarga kita baik, tidak ada pertengkaran sama sekali, berjalan seperti normal seperti biasanya, dan mudah-mudahan kedepannya seperti itu, seperti yang kita inginkan. Ya, alhamdulillah untuk sampai saat ini ya hubungan berjalan dengan baik, rukun, terus alhamdulillah juga nggak ada pertengkaran yang begitu berarti selama kami menjalani ini ya hidup bersama. Jadi segala sesuatunya dengan komunikasi, dengan tadi keterbukaan dan saling percaya, kalau itu dijalankan dengan baik, insya Allah nanti kedepannya akan berjalan dengan baik, damai dan rukun sampai akhir. Prasangka yang aku rasakan ya, dulu aku pikir baik-baik saja gitu, tidak ada masalah, tapi ternyata ada kebiasaan buruk kalau tidur ngorok. Terus yang kedua, prasangka aku dulu, aku pikir aku nggak akan sebahagia ini, tapi ternyata kenyataannya alhamdulillah sebahagia ini. Tapi jangan bilang-bilang ya.
Yang bilang-bilang ini istri saya itu dulu ya, perasaan saya itu orangnya mengganggu gitu kan, ternyata kakak itu cerah banget gitu kan, jadi itu yang di luar dugaan, ternyata juga itu beres ya. Jadi kalau misalnya saya kesana kemari itu juga diomeli karena ini gitu, tapi jangan bilang-bilang ya, gitu aja. Alhamdulillah dari pertama saya kenal dengan pasangan yang dulu orangnya baik hati, ramah, pendiam, sabar, ternyata alhamdulillah sampai sekarang masih sama seperti itu. Alhamdulillah untuk ini prasangka ya. Jadi dari awal saya kenal, dari masa-masa masih kerja dalam satu perusahaan sampai jenjang pernikahan sampai dengan saat ini yang sudah dijalani selama 21 tahun ini, alhamdulillah ya, sikap dan perilaku istri saya dari zaman dulu sampai sekarang sih sama aja ya, jadi nggak ada perubahan. Yang awalnya juga apa ya, orang ini kayaknya lemah lembut, terus ramah, komunikatif, dan sampai saat ini pun juga masih sama seperti itu.